Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Robi Cahyadi Pranoto SH, mahasiswa pasca S2 Hukum Universitas Indragiri Hilir Tembilahan. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah konstitusi Indonesia. Konstitusi atau undang-undang atau yang disebut dengan UUD merupakan norma dasar yang mengatur tentang pemerintah dan kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, konstitusi telah menjadi landasan penting dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Indonesia telah mengalami beberapa tahap dalam pembentukan konstitusinya, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang menjadi pondasi bagi negara yang baru merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur berbagai aspek ketatanegaraan, termasuk pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab pemerintah. Setelah periode awal kemerdekaan, Indonesia mengalami perubahan konstitusi yang signifikan pada tahun 1949. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Undang-Undang Dasar sementara 1949 atau yang disebut UUD S 1949 diadopsi. Undang-Undang Dasar sementara ini memberikan kekuasaan bagi daerah untuk mengatur otonomi mereka. Namun pada tahun 1950, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku. Proses ini mencerminkan dinamika politik dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencari bentuk pemerintahan yang stabil dan efektif. Perubahan lebih lanjut terjadi pada era reformasi pada tahun 1998, ketika Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan transparansi pemerintah. Dengan amandemen tersebut, struktur ketatanegaraan Indonesia semakin kokoh, menciptakan sistem check and balance yang baik antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga simbol identitas dan cita-cita bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Seiring waktu, konstitusi Indonesia terus berkembang, mencerminkan perubahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh studi kasus terkait sejarah konstitusi di Indonesia. 1. Undang-Undang 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Studi ini dapat menganalisis bagaimana Undang-Undang 1945 disusun segera setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh pemikiran para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta, serta tantangan yang dihadapi dalam merumuskan konstitusi. Yang kedua yaitu Undang-Undang Sementara 1949. Penelitian mengenai penerapan Undang-Undang Sementara 1949 setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Studi ini bisa menggali bagaimana konstitusi ini mengatur otonomi daerah dan perbandingannya dengan Undang-Undang 1945. Yang ketiga yaitu Dekret Presiden 1959
analis dekret Presiden Soekarno yang mengembalikan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi resmi. Studi ini dapat menilai dampak positif dan sosial bagi langkah tersebut, serta mempengaruhi bagaimana hal ini untuk mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Yang keempat, yaitu amandemen Undang-Undang 1945 pasca reformasi. Penelitian mengenai 4 amandemen Undang-Undang 1945 yang dilakukan antara 1999 dan 2002. Fokus dapat diberikan pada perubahan yang memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan masyarakat. Yang kelima yaitu perbandingan konstitusi. Studi perbandingan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi negara lain seperti konstitusi Amerika Serikat dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Penelitian ini dapat membantu memahami perbedaan dan persamaan dalam prinsip-prinsip ketatanegaraan. Yang keenam yaitu implementasi hak asasi manusia. Analisis tentang bagaimana Undang-Undang 1945 dan amandemennya mengatur hak asasi manusia serta tantangan dalam implementasi di Indonesia. Studi ini bisa mencakup kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya-upaya penyelesaiannya. Yang ketujuh yaitu peran manusia atau peran masyarakat sipil. Penelitian ini mengenai peran organisasi masyarakat sipil dalam mendorong perubahan konstitusi dan advokasi hak asasi manusia dan advokasi hak asasi manusia. Kasus ini dapat menjelaskan bagaimana gerakan masyarakat telah berkontribusi pada proses reformasi konstitusi. Setiap studi kasus ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana konstitusi Indonesia terbentuk, berkembang, dan berfungsi dalam konteks sosial dan politik yang luas. Demikianlah yang saya paparkan sedikit tentang bagaimana sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.